Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini hari Rabu 29 Oktober 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Saro. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Salah satu informasi yang menjadi sorotan adalah dalam 7 tahun terakhir kebutuhan lapangan pekerjaan ini sangat meningkat begitu ya, karena kita tahu lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja ini tidak sebanding. Bahkan menurut data dari ILO, pengangguran usia muda Indonesia antara 15 sampai 24 tahun ini tertinggi di ASEAN. Kalau kita merujuk ke harian Kompas di halaman muka, bahkan saudara, pemerintah pusat ini sudah memformulasikan upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2026, karena kita tahu 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2026 dan UMP ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan upah. Nah, penyusunan formula baru upah minimum 2026 ini tentu saja menjadi langkah pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat ya, nggak akan ada kebutuhan tuh yang menurun, pasti meningkat begitu. Ya. Sementara upah kita ini meningkatnya ya gini-gini aja. Ya, betul Adisti. Ini Adisti langsung ketawa ya mau ngomongin upah ya. Tapi memang apa yang disampaikan kemarin menunjukkan juga berbagai masukan terkait inflasi semakin tinggi tapi upah tidak sesuai dengan inflasi tersebut. Sehingga masih banyak ya anak muda lah kalau tadi yang Adisti baca ya mengkritik di media sosial bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Tapi selain upah, pengangguran juga ini menjadi salah satu yang disoroti. Pemerintah tidak hanya Pemprov DKI Jakarta tapi juga banyak pemerintah daerah itu mulai menggalakkan job fair ya, untuk bisa bagaimana nantinya anak-anak muda ini terakomodir kebutuhan pekerjaan itu. Nah, tapi ya kita lihat bagaimana apakah memang banyak setelah dapat job fair, setelah itu dapat kerjaan ya kita masih terus menginformasikan soal itu. Karena nanti kita akan bahas ya di Kompas Bisnis ya, bagaimana soal pengangguran di usia muda yang kita miris sekali bahkan tertinggi di ASEAN. Gitu ya. Nanti bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah di tahun ini begitu, walaupun kita tahu sebentar lagi mau tahun 2026. Nah, sebelum sampai ke situ saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saudara, ada informasi dari truk bermuatan minyak goreng yang mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di ruas Jalan Raya Cakung Cilincing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Beginilah kondisi truk bermuatan minyak goreng yang mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Kecelakaan membuat muatan truk berupa minyak goreng tumpah ke jalan hingga harus dibersihkan oleh petugas pemadam kebakaran. Menurut saksi, kecelakaan terjadi setelah truk mengalami pecah ban hingga pengemudi hilang kendali dan menabrak beton pembatas jalan tol. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lihat sini aja bang. Kalau ke kanan, nabrak ini, udah gitu terus nabrak pembatas yang itu apa namanya kali kecil, pecah ban, terbalik. Ya, gitu aja. Muatannya tumpah nggak bang? Ya muatannya tumpah. Apa bang? Muatannya apa bang? Minyak. Tapi minyak goreng mentah. Minyak goreng mentah bahan. Ada kendaraan yang terjatuh nggak bang? Kendaraan yang lain? Tidak ada. Pasca banjir bandang menerjang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah warga terdampak kembali ke rumah. Warga Kampung Tugu, Desa Cikahuripan, Sukabumi, Jawa Barat, membersihkan sisa-sisa material banjir bandang yang menerjang wilayah mereka pada Senin sore. Namun, sebagian warga masih ada yang mengungsi. Saat ini, warga membutuhkan bantuan air bersih, makanan, dan pakaian. Bijuju, itu jebol ya? Ya ampun. Senin 27 Oktober, akibat hujan deras, 3 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir bandang. 3 kecamatan yang terendam banjir yaitu Kecamatan Palabuhan Ratu, Kecamatan Cikakak, dan Kecamatan Cisolok. Banjir juga menggenangi jalan raya dan membuat arus lalu lintas terganggu.
Kita beralih ke informasi lain, saudara. Keluarga Prada Luki Namo protes usai sidang hari kedua kasus meninggalnya Prada Luki Namo. Keluarga menuntut 22 pelaku penganiaya Prada Luki dipecat dan dihukum mati. Kau bunuh, hukuman mati. Ingat baik, sampai dunia tahu hukuman mati. Ingat baik. Atas nama. Protes dan tuntutan ayah Prada Luki Namo, Pelda Christian Namo, dilakukan saat 17 terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan keluar dari ruang sidang Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam protesnya, ayah Prada Luki menuntut semua terdakwa dipecat dan dihukum mati. Tuntutan ini berbeda dari dakwaan, yakni 9 tahun penjara. Ayah Prada Luki kesal karena keterangan terdakwa dinilai berbelit-belit dan mengaburkan fakta. Bahkan Pelda Christian Namo meminta pertanggungjawaban Komandan Batalion Teritorial Pembangunan Wakang Ngamere atas kematian putranya. Hukuman mati. Ingat baik. Atas nama. Dan ingat satu, apabila hukuman tidak sesuai dengan permintaan saya cuma 2, hukuman pecat, hukuman mati dan pecat. Apabila itu tidak terjadi, saya akan melaksanakan otopsi. Makanya itulah, terdakwa terlalu berbelit. Kalian semakin berbelit, hukuman kalian akan tambah parah. Sebelumnya, saudara, sidang perdana kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo digelar di Pengadilan Militer Kupang. Sidang menghadirkan 17 terdakwa sekaligus. Ke-17 terdakwa adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Para terdakwa diduga menganiaya Prada Luki hingga korban mengalami luka berat dan meninggal pada 6 Agustus 2025. Auditor militer telah mendakwa para terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu primer yaitu pasal 131 ayat 1 untuk ayat 3 KUHP-M untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Warga Kota Merauke, Papua Selatan, rame-rame menyisir semak belukar di Kelurahan Seringgu untuk mencari terduga pembunuh anak yang bersembunyi di dalam semak belukar. Polisi pun berjaga agar warga tidak main hakim sendiri. Ratusan warga memadati Gang Israel dan Gang Haji Kasim di Kelurahan Seringgu, Kota Merauke, Papua Selatan, Selasa malam. Ini dilakukan warga setelah adanya informasi terduga pelaku pembunuhan anak yang terjadi pada Senin lalu bersembunyi di dalam semak belukar di wilayah tersebut. Polisi juga berada di lokasi mengantisipasi adanya aksi main hakim sendiri. Polisi meminta warga menahan diri demi menghindari jatuhnya korban. Namun hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, pencarian tak membuahkan hasil dan warga pun berangsur pulang. Bersama dengan inisiatif sendiri untuk segera melakukan pencarian di dalam sawah-sawahnya atau daerah Kasim-Kasim. Nah, kami mengimbau juga kepada masyarakat agar masyarakat semua sekiranya dapat mengendalikan diri masing-masing, karena ini kita belum tahu pasti apakah yang bersangkutan adalah pelaku yang kemarin atau yang bersangkutan ini punya niat yang lain. Sebelumnya, pada Senin siang, seorang anak disabilitas usia sekolah dasar ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya. Penemuan ini membuat heboh warga Gang Haji Kasim dan Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya. Orang tua korban sebelumnya mencari keberadaan anaknya ke tetangga sekitar, namun tak ditemukan. 1 jam kemudian, warga mencari ke berbagai tempat hingga akhirnya korban ditemukan tak bernyawa tak jauh dari rumahnya. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Selebritas Nikita Mirzani akan mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita mengaku tidak menyangka vonis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Meski demikian, Nikita mengaku akan melakukan upaya hukum banding. Ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Tapi kecewa nggak sih ada banding? Kecewa, yang nggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Artinya terima yang dikenakan kan 4 tahun dan denda 1 M tersebut kan? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Dari tuntutan jaksa, Ini jauh banget Ami dari tuntutan jaksa kan 11 tahun. Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. banyak yang bilang kalau TPPU. Kan gue tua di dalam. Kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Iya, TPPU-nya nggak terbukti. Pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal 1 pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Sebelumnya, saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Nikita terbukti bersalah dalam kasus pemerasan terhadap pemilik produk kecantikan Dr. Reza Gladys. Nikita, saudara, divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari tudingan Nikita terhadap produk Reza yang disebut bisa menyebabkan kanker. Nikita lantas meminta uang 5 miliar rupiah untuk tutup mulut. Merasa terancam, Reza Gladys memberikan 4 miliar rupiah lalu melapor ke polisi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sementara itu, saudara, Kejaksaan Agung merespon vonis 4 tahun penjara Nikita Mirzani dengan mempertimbangkan upaya hukum lanjutan, saudara. Kita tuntutkan 11 tahun. Ya, kita menghormati prinsipnya keputusan yang dibuat oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sampai saat ini penuntut umum akan masih mempunyai waktu, batas waktu akan menyatakan apakah nanti pikir-pikir atau upaya hukum terserah nanti menerima atau tidak, nanti penuntut umum menyatakan pikir-pikir karena waktu batas waktu sesuai ketentuan 7 hari untuk menyatakan kalau itu banding atau tidak. Informasi lainnya, saudara, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, Sandra Dewi, mencabut permohonan keberatan terkait penyitaan tas dan sejumlah aset miliknya oleh Kejaksaan Agung. Pencabutan gugatan disampaikan Sandra melalui kuasa hukumnya dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, Sandra Dewi sempat mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan keberatan diajukan Sandra Dewi terkait aset yang disita dari kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022 yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, membuat aset sang istri ikut disita. Deretan barang milik Sandra Dewi disita jaksa. Pada Senin 21 Oktober 2024, pemain film dan sinetron itu pun menyatakan keberatan. Selain 88 tas mewah berbagai merek ternama, ada beberapa aset Sandra Dewi yang turut disita, yakni logam mulia, rekening deposito 33 miliar rupiah, 3 bidang tanah dan bangunan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 2 bidang tanah dan bangunan di Kembangan, Jakarta Barat, dan 2 unit kondominium di Kelapa II, Tangerang, Banten. Kejaksaan Agung mempersilahkan Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset miliknya. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, hak mengajukan keberatan soal penyitaan aset juga diatur Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Anang juga bilang, tindakan penyidik menyita aset yang terkait Harvey sudah tepat.
Namun, selama pihak yang mengajukan memiliki bukti kuat dan putusan pengadilan, barang tersebut akan dikembalikan setelah kasusnya inkrah. Permintaan keberatan dari Sandra Dewi terhadap beberapa aset yang disita dalam perkara atas nama suaminya Pak Harvey Muiz, dan perkara ini kan sudah diputus dan dalam upaya hukum. Nah, yang jelas perkara ini sudah sampai tingkat hukum dan terhadap barang-barang yang dimintakan sudah disita dan diperkuat oleh pengadilan. Terhadap itu ya silakan. Memang dari pasal 19 Undang-Undang Tipikor diatur bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan silakan. Dan kemarin majelis juga sudah melakukan persidangan, didengar masing-masing baik dari pihak Sandra Dewi maupun dari pihak penuntut umum dengan menghadirkan beberapa ahli maupun penyidik, di mana bagaimana alurnya kan kemarin sudah agak jelas kan, dari mana sebagian bahwa memang sebagian besar kalau dari alurnya ceritanya itu berasal dari Harvey Muiz sendiri. Namun, Sandra Dewi akhirnya mencabut gugatan keberatan soal penyitaan aset. Hakim pun menyatakan vonis Harvey termasuk perampasan aset dapat dieksekusi. Penetapan pencabutan permohonan keberatan Sandra Dewi dan kedua adiknya, Kartika Dewi serta Raymond Gunawan, dibacakan hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 28 Oktober 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sudah sepekan banjir merendam sejumlah wilayah di Semarang, Jawa Tengah. Aktivitas warga terganggu, lalu lintas kendaraan terpaksa dialihkan. Usai jeda, kami akan pantau kondisi terkini banjir di Semarang, Jawa Tengah. Simak informasinya hanya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hingga Selasa malam sejumlah wilayah di Jalan Raya Pantura, Kaligawe, Semarang masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 70 cm. Truk yang melewati genangan banjir berjalan perlahan karena genangan dan menghindari adanya jalan yang berlubang. Pekerja terpaksa pulang dengan menumpang truk yang melintas. Bahkan sebagian warga terpaksa berjalan kaki menerjang banjir. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mogok di tengah jalan. Sementara itu, saudara, seorang bocah berusia 9 tahun di Semarang, Jawa Tengah hanyut akibat terseret arus banjir di saluran air yang masih dalam tahap pembangunan. Dalam rekaman CCTV ini terlihat korban terpeleset ke dalam saluran air di Jalan Argo Mulyo Mukti, Pedurungan, Semarang. Korban langsung terseret arus saat melewati banjir. Korban berjalan di depan ibunya yang langsung berusaha menolong namun tidak mampu menarik korban. Ibu korban juga nyaris ikut terseret banjir hingga akhirnya berhasil diselamatkan warga. Mendapat informasi tersebut, tim dari gabungan Pol Airut Polda Jawa Tengah, pemadam kebakaran hingga relawan langsung melakukan pencarian terhadap korban dengan menyisir Kali Gasem sepanjang lebih dari 1 km. Setelah lebih dari 3 jam melakukan penyisiran, petugas akhirnya menghentikan sementara proses pencarian karena waktu yang sudah larut malam dan minimnya penerangan. Tadi dari titik awal, titik info masuk untuk jatuhnya hingga di pom bensin Gasutari terpantau masih penyisiran nihil, belum ditemukan tanda-tanda apapun dari korban. Jadi juga sudah dilakukan dari Pol Airut, Damkar maupun dari teman-teman relawan, juga penyisiran di warga juga ada rawa-rawa sudah disisir masih nihil. Sementara ini dihentikan dan akan dilanjutkan. Iya, untuk malam ini sudah dihentikan terlebih dahulu, mengingat faktor waktu, kemudian dari segi medan juga dan minim penerangan.
Banjir yang terjadi sejak sepekan terakhir di Semarang, Jawa Tengah mengganggu aktivitas warga. Lalu lintas terkendala akibat ketinggian air yang menggenangi sejumlah ruas jalan utama. Banjir. Aktivitas warga di Semarang, Jawa Tengah lumpuh. Mobil ambulans pun bahkan tak bisa menembus banjir hingga seorang pasien lansia terpaksa dievakuasi pakai mobil bak terbuka. Pasien patah tulang dan stroke ini harus pindah rumah sakit sebab akses masuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung juga banjir. Mobil yang mengangkut pasien menerjang genangan banjir menuju titik penjemputan ambulans. Itu patah tulang. Ini sudah lama sakitnya, Pak? Ya, patah tulangnya dioperasi 2 kali, yang 2 kali baru 2 bulan. Yang 1 kali sudah 17 bulan. Ini mau dibawa kemana, Pak? Ini dioper di Rumah Sakit Romani, kalau Pak Dokter tahu. Banjir mulai menggenangi Semarang sejak Rabu malam 22 Oktober lalu. Banjir sempat surut pada Senin malam. Namun hujan deras yang mengguyur Semarang sejak Selasa pagi membuat sejumlah wilayah kembali terendam banjir. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini banjir di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Novelia Hasanah dan juga juru kamera Praha Yuda Febranto. Selamat pagi Novelia. Novelia, ini kan kita tahu sudah sepekan banjir merendam wilayah Semarang, Jawa Tengah. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk menanggulangi banjir ini, Novelia? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Pada pagi hari ini, pada Rabu pagi hari ini terpantau ketinggian air di Jalan Kaligawe atau di jalur pantai nasional saat ini terpantau semakin tinggi dibandingkan pada hari Selasa kemarin, di mana setelah sepekan dari banjir pada pekan lalu itu pada hari Senin kemarin itu sempat surut. Namun pada Selasa malam hingga Selasa Selasa dini hari hingga Selasa pagi itu terjadi kembali hujan cukup deras di Kota Semarang. Akhirnya pada Selasa siang itu banjir kembali mengenai ruas jalan Kaligawe. Jadi juga saudara, pada pagi hari ini terpantau warga juga masih melakukan aktivitasnya walaupun ada sedikit terganggu dengan adanya banjir yang menggenang. Namun warga juga memilih untuk tetap berangkat bekerja ataupun sekolah. Tapi dari pantauan kami, lebih banyak pekerja yang memilih untuk memarkir kendaraannya lalu menumpang pada kendaraan-kendaraan besar ataupun truk yang satu-satunya kendaraan bisa dikatakan untuk melintasi jalan Kaligawe, di mana memang untuk kendaraan kecil yang memaksakan untuk melewati jalur jalan Kaligawe itu mengalami mogok ataupun mati mesin. Ya, di sini juga saudara, terkait dengan adanya bantuan ataupun dari pemerintah itu pada pagi hari ini hingga hari ini, sepekan kemarin hingga hari ini terpantau untuk dapur umum itu hanya swadaya dari masyarakat ada di sekitar wilayah Genduk Kota Semarang. Itu baru swadaya dari masyarakat sendiri ataupun mandiri dari masyarakat. Untuk dari pemerintah juga masih menunggu, kami juga masih menunggu, masyarakat itu juga masih menunggu bantuan dari pemerintah terkait dengan dapur umum. Namun untuk cek kesehatan gratis itu juga sudah ada. Di belakang saya itu juga sudah ada tempat untuk kesehatan gratis bagi masyarakat yang ingin ataupun yang mengeluhkan sakit ataupun gatal akibat adanya genangan banjir, yang dimana memang sudah terjadi sejak sepekan lalu walaupun sempat surut pada hari Senin hingga Selasa subuh. Banjir masih merendam wilayah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah sudah sepekan. Warga berharap agar pemerintah Kota Semarang bisa segera mendistribusikan bantuan. Apakah ada lokasi pengungsian yang kemudian dibangun oleh masyarakat atau didirikan oleh masyarakat, atau kemudian dari pemerintah Kota Semarang sendiri seperti apa yang sudah dilakukan? Tidak hanya soal pendistribusian bantuan, tapi upaya lain seperti penggunaan pompa untuk menyedot air atau semacam itu. Ya, dan juga saudara, terkait dengan pengungsian, hingga informasi yang kami dapatkan pada pagi hari ini, memang belum ada pengungsian. Warga masih memilih untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing, tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti berangkat bekerja dan lain-lain sebagainya. Bahkan tadi pagi juga masih banyak warga yang memilih untuk berbelanja sayuran gitu untuk masak di rumahnya.
Dan itu juga saudara terkait dengan pompa portable, memang info yang kami dapatkan sudah didistribusikan di beberapa wilayah yang tergenang banjir kepada wilayah-wilayah RW ataupun RT yang tergenang banjir pompa portable-nya. Namun memang hingga pada saat ini saya melaporkan belum terlihat efektivitas dari pompa portable dikarenakan memang debit air yang masih tinggi dan juga hujan masih sempat turun hingga kemarin sore. Namun pada pagi hari ini terpantau Kota Semarang cuacanya cukup panas, cukup terik. Walaupun tadi pagi sempat ada mendung, namun pada saat ini saya melakukan sudah panas terik kembali. Jadi sudah juga saudara untuk pompa memang dari pemerintah sudah melakukan juga kepada beberapa wilayah yang terkena banjir, namun memang belum terlihat efektivitasnya dikarenakan memang genangan air cukup tinggi dan juga drainase yang masih belum efektif untuk mengurangi ataupun menyedot banjir untuk kembali dibuang ke laut. Adiksi. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah dan juga juru kamera Prahayuda Febranto melaporkan langsung dari Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Sorong kembali melaksanakan program layanan sidang di luar gedung atau sidang keliling terpadu. Sidang keliling terpadu ini merupakan kolaborasi antara Pengadilan Agama Sorong, Pengadilan Negeri Sorong, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Raja Ampat, serta Kementerian Agama Raja Ampat. Pada Rabu 15 Oktober 2025, rombongan menempuh perjalanan selama 5 jam menggunakan speedboat menuju lokasi sidang yang dilakukan di Kampung Atkari dan Waigama, Distrik Misol Utara, Papua. Sidang keliling dihadiri Ketua Pengadilan Agama Sorong, Marwan Ibrahim Pinga, dengan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Disduk Capil Kabupaten Raja Ampat, serta petugas kantor urusan agama Kabupaten Raja Ampat. Sidang terpadu ini tidak hanya menetapkan itsbat nikah, tetapi juga mencakup penetapan anak dan perubahan identitas kependudukan. Ketua Pengadilan Agama Kota Sorong, Marwan Ibrahim Pinga, bilang luasnya wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong yang mencakup 6 kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya tidak menjadi alasan untuk membatasi pelayanan, justru menjadi dorongan agar keadilan bisa benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara 3 instansi yang sudah beberapa kali melaksanakan sidang terpadu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang berada di pelosok yang sulit menjangkau Pengadilan Agama maupun Dinas Dukcapil ataupun KUA dalam hal ini Kementerian Agama. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Raja Ampat bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat mengapresiasi kegiatan sidang keliling terpadu ini. Mereka bilang sidang keliling ini sangat membantu masyarakat dalam memberikan status hukum dari perkawinan pasangan suami istri dan status kependudukan anak. Ini merupakan satu program yang menurut kami sangat membantu masyarakat Raja Ampat, terutama bagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim dalam rangka untuk memberi status hukum bagi proses perkawinan maupun untuk anak-anak mereka ke depan. Menyampaikan sukses dan selamat pelaksanaan isbat nikah yang sama-sama bekerja sama Kementerian Agama, Pengadilan Agama Sorong, dan Dinas Dukcapil Kabupaten Raja Ampat. Semoga pelaksanaan isbat nikah ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang baik. Di sisi lain, warga yang mengikuti sidang keliling terpadu merespon positif kegiatan ini. Dan terima kasih kepada Pengadilan Agama Kota Sorong bisa membantu kami masyarakat yang lemah untuk mendapat buku nikah dengan secara gratis. Kami dari Kampung Atkari merasa bersyukur terhadap pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang mana telah datang mengunjungi kami dalam acara isbat nikah pada sore hari ini. Dalam sidang keliling ini sebanyak 76 perkara diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kota Sorong. Sistem peradilan ini merupakan terobosan Mahkamah Agung agar masyarakat tidak mampu mendapatkan hak hukumnya secara sederhana dengan biaya ringan tanpa perlu datang ke gedung pengadilan.
Saudara, dari mulai beban utang, cerita kereta cepat Wush warisan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kini merembet ke penyelidikan korupsi oleh KPK. Selain penanganan kasus hukum, lalu bagaimana jalan keluar penanganan utang Wush dan keberlanjutan Wush? Kita akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Mario Sarong. Ramai soal proyek kereta cepat Wush di tengah utang selangit, ditambah dugaan korupsi yang kini diselidiki KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, penyelidikan kasus ini sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Salah satu pihak yang dimaksud KPK dapat memberi informasi adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun Mahfud menegaskan tak ada kewajiban dirinya melapor, sebab itu tugas KPK untuk mencari informasi terkait dugaan korupsi. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakai wara hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh, kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menolak pembayaran utang Wush pakai APBN yang mencapai 120 triliun rupiah. Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tidak ikut campur dalam restrukturisasi utang Wush. Menko mendorong utang Wush diselesaikan dengan langkah bisnis to bisnis. Purbaya turut merespon soal rencana Danantara bakal ke Tiongkok untuk negosiasi utang kereta cepat ini. Yang penting, Kemenkeu tidak ikut campur. Bagus, saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Nggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara. Jokowi bilang, Wush dibangun untuk mengatasi kemacetan. Kata Jokowi, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Kini pemerintah Indonesia melalui Danantara tengah bernegosiasi dengan Tiongkok untuk merestrukturisasi utang Wush dari 40 menjadi 60 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Dari mulai utang kereta cepat Wush warisan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kini merembet ke penyelidikan korupsi oleh KPK. Selain penanganan kasus hukum, bagaimana jalan keluar penanganan utang Wush dan keberlanjutan proyeknya supaya manfaatnya bagi masyarakat bisa makin maksimal. Kita ulas bersama pengamat BUMN yang juga Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan. Pagi Mas Heri. Selamat pagi. Lalu ada Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bestari Barus. Bang Bas, terima kasih sudah bergabung juga.
di studio dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di studio semua. Saya sebenarnya mau ke Bestari duluan, cuma saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, bagaimana Anda melihat ini sebenarnya apa yang dipeributkan? Utang atau dugaan penggelembungan sebenarnya? Atau sebenarnya dua-duanya ada kalau analisis Anda? Ya, dua-duanya ada kemungkinan ada. Ya sudah pasti utang ada. Sebenarnya ada yang kurang itu, hutang, beban operasional, ya arus kasnya minus gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dugaan adanya penggelembungan. Markup ya. Sangat mungkin itu terjadi, makanya disitulah pentingnya aparat penegak hukum. Ini bisa dilakukan dalam menurut saya, ya ini penting untuk dilakukan kenapa? Karena ini bisa jadi alat negosiasi. Alat negosiasi ketika dia melakukan restrukturisasi pinjaman. Ini bukan yang nggak pernah terjadi. Pernah terjadi di perusahaan plat merah. Jadi karena ada pinjaman ya, kemudian ada proyeknya yang dilakukan terjadi di situ, terus ada korupsi gitu ya, ada ada cara yang tidak benar dilakukan secara hukum, itu dinegosiasikan akhirnya menjadi alat tekan kepada kreditur. Jadi ini proyek Anda tuh begini segala macam. Nah, akhirnya terjadi dan mulus negosiasinya, kebetulan pada waktu itu mulus. Nah, kalau kita ngomongin restrukturisasi misalnya, ini kan banyak proses apa yang bisa dilakukan. Misalnya hampir seluruh perusahaan kereta api milik negara itu baik di Jepang, di Inggris, di Swiss, di Eropa, itu semuanya juga punya masalah di awalnya. Tapi semuanya bisa direstrukturisasi dengan baik. Cuman memang persoalannya kayak terakhir lah yang paling fenomenal itu Japan National Railways misalnya gitu ya. Itu juga punya persoalan. Tapi persoalannya kan JNR ini kan mirip dengan KAI, bukan mirip dengan WUS. Itu persoalannya. Jadi kalau salah satu contoh yang dilakukan dengan restrukturisasi adalah dia slice tuh semua tuh. Perusahaan-perusahaannya dipisah. Ada yang angkutan penumpang, ada angkutan barang. Itu ada rute-rute yang dipecah-pecah. Nah, persoalannya WUS ini nggak bisa di slice ini, nggak bisa dipotong-potong. WUS itu cuma satu aja. Nah, artinya apa? Di sini ada persoalan juga dari sisi operasional. WUS itu terutama dari demand. Kalau kan ini kan supply-nya. Nah, persoalannya ketika tidak ada demand, itulah yang harus dilakukan, dipikirkan oleh Danantara, dan Danantara nggak boleh lepas tangan loh ya. Tapi kan kalau pernyataan Pak Jokowi kan tidak apa-apa sebenarnya kalau rugi, yang penting untuk masyarakat banyak. Nah, persoalannya ini substitusinya ada. Kalau nggak ada WUS, ada substitusinya namanya kereta api Parahyangan. Nah jadi artinya apa? Nggak punya nilai lebih ini. WUS ini sebenarnya ya secara ekonomi juga nggak punya nilai lebih. Kalau mau investasi sosial, kenapa nggak di Parahyangan misalnya? Berarti sia-sia WUS ini sebenarnya, kalau tetap merugi. Loh iya, secara ekonomi sudah pasti sia-sia gitu. Tapi bukannya berarti tidak punya masa depan. Gitu. Bang Bestari, bagaimana Anda melihat itu? Katanya kalau ini sia-sia katanya, karena ada substitusi. Ini mau dari yang sia-sia dulu atau bagaimana? Saya kira tidak ada satu perbuatan yang bisa dikategorikan, apalagi ini menyangkut sesuatu barang berteknologi tinggi, kemudian itu menjadi sia-sia. Kalau tadi kita boleh memilih gitu ya, enakan mana sih naik sepeda motor ke Bandung dengan naik WUS? Pasti orang mengatakan enakan naik WUS kali ya, lebih cepat. Ada yang dicapai dan ada penghematan waktu. Jadi saya agak bingung kalau waktu itu ternyata bagi sebagian pihak itu tidak berharga, atau itu menjadi hal yang sia-sia. Maka tergantung perspektif pandangan kita apa. Apakah kita sebagai pengguna, saya pengguna, saya senang ada WUS. Jadi mungkin tidak terwakili perasaan saya dengan apa yang disampaikan oleh Bung dari Indo Next Indo. Dan ada masyarakat juga yang mengatakan, ya saya tidak tersentuh oleh itu, maka saya bersikap seperti ini. Itu biasa saja. Sama dengan, oh kami dari Indonesia bagian sebelah sono tidak merasakan itu. Ya jalan di Papua yang dibangun juga enggak kita rasakan. Tapi kita yakini bahwa saudara-saudara kita di sana membutuhkan itu. Investasi pemerintah tidak harus kembali dalam bentuk rupiah. Tapi ada return of investment itu, ya ini urusannya sosial, kemasyarakatan. Negara harus hadir memberikan jaminan kenyamanan kepada seluruh masyarakat dari semua lapisan, ya kan? Akan hadirnya transportasi,
bagaimana memperpendek jarak, bagaimana meningkatkan konektivitas. Kan seperti itu seharusnya gitu. Hari ini mungkin dampaknya baru bisa dirasakan oleh Jakarta dan Jawa Barat sedikit. Tetapi kan sebetulnya ini tujuannya tidak sampai di situ, berhenti. Sampai ke Surabaya. Dan itu menjadi sesuatu yang investasi sosial ya. Investasi yang membanggakan, karena kalau dengan rakyat kita berhitung, kita harus bisnis. Wah, saya kira bukan dengan rakyat pemerintah harus berbisnis. Mas, ini soal investasi sosial, ini bukan jangka pendek, jangka panjang sebenarnya kalau melihat itu. Diiyakan juga oleh Menkyu katanya. Iya, tapi ini kan ada skala prioritas kita kalau mau membangun. Sekarang mana yang lebih mudahnya, mana yang dibutuhkan antara kita membangun WUS untuk Jakarta Padalarang, kan sudah ada Parahyangan gitu, dibandingkan kita membangun kereta batu bara dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Timur misalnya ke Laut Dalam. Atau di daerah-daerah untuk konektivitas misalkan di daerah Kalimantan Utara atau di daerah Sulawesi, mana yang lebih prioritas kalau kita mau investasi sosial? Nah, sementara WUS ini bukan kendaraan, bukan alat transportasi massal, alat transportasi elit. Karena harganya mahal. Gitu. Pak Besar. Jadi di sini lagi kita menjadi bingung, sedemikian rendahnyakah penilaian kita kepada masyarakat sehingga angka 250 itu adalah angka yang sangat mahal. Jadi kalau kita lihat dompet orang 250.000, nanti seketika kita bisa katakan kepada dia, Anda mampu naik bus, Anda nggak boleh dapat bansos. Ini luar biasa begitu. Tetapi marilah kita melihat pada akhirnya ini adalah untuk melayani masyarakat, ya tak? Dan ada jarak yang diperpendek waktunya pada hari ini, gitu loh. Kalau dibilang kenyamanan, saya pernah naik dan itu sangat nyaman sekali. Tapi Pak Bestari, kan poinnya sekarang soal utang tadi adalah sampai saat ini KAI pemegang saham terbesar itu sampai 900 miliar harus ditanggung utang tersebut. Kita pernah melihat di Jakarta ini, makanya kita harus lihat itu komprehensif ya. Di Jakarta itu pernah dibangun tuh, yang namanya jalur velodrome Kelapa Gading. Ya, kalau pengamat melihat ini gitu, jaraknya cuma 3,5 kiloan gitu ya. Selama dari kurun tahun 2018 sampai 2024 itu harus disupport 2 triliun kok oleh Pemprov DKI. Gak ada masalah karena kita melihatnya apa? Pada satu ketika ini akan menjadi jaring laba-laba transportasi Jakarta yang tentu akan berdampak apa? Bahwa akan mengurangi mereka-mereka yang menggunakan mobil pribadi sehingga secara tidak langsung kita melakukan banyak penghematan. Gitu loh. Jangka panjang tadi ya, Mas Agus, bagaimana Anda melihat ini? Ini terkait utang ini kita. Iya, saya melihat WUS ini penuh dilema. Tapi secara politik memang tidak bisa dipisahkan. Ini kan legasinya Pak Jokowi. Kemudian kita bicara narasi keberlanjutan, otomatis sedikit banyak akan memberikan dampak ke pemerintahan Prabowo. Jadi kalau WUS ditanya sebatas policy, saya melihat ini legasi Pak Jokowi. Jadi ketika kemudian di sini diserang, saya kira memang ini konsekuensi logis sebuah fakta bahwa memang ada residu kepemimpinan dari Pak Jokowi yang kemarin ada problematik. Tapi kalau ditanya dari sisi manfaat, saya pengguna rutin WUS, Mas. Sepekan sekali saya bisa pakai 2-3 kali dalam sepekan gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini tidak bermanfaat atau merugi, debatable. Karena kan kalau saya membayangkan konsep pembangunan itu terintegrasi ya. Jadi Jakarta dan Bandung itu saya melihatnya megapolitan sudah. Jadi Anda mau bilang kebijakannya polemik tapi bermanfaat sebenarnya. Iya, yang perlu kita evaluasi soal misalkan ada penggelembungan, soal operasional yang membengkak, kita ke sana gitu. Karena ini sudah ada, sudah terlaksana, WUS-nya sudah terwujud, kan nggak mungkin kita batalkan gitu. Tapi kita perkuat, kita kawal bagaimana legacy ini memang lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya. Nah, dan saya mendorong ini harus diusut tuntas penggelembungannya. Kemudian bagaimana skema operasionalnya supaya apa, tidak membebani KAI, tidak membuat ini buntung bagi pemerintah semacam itu. Dan yang kedua memang saya melihat suka atau tidak bagus ya kalau selama ini keluarga Solo Pak Bestari itu diserang pribadinya, sekarang lebih ke polisinya, Mas. Kita diskusi di sana, berdebat, dan itu lebih produktif seperti itu. Dan saya senang PSI yang muncul gitu. Supaya apa? Supaya lebih kuat datanya, Bang.
bukan hanya sebatas. Apalagi Bang Bestari harus iya, narasinya gitu ya, substantif gitu. Kita berdebat soal ini sangat baik untuk pencerdasan publik juga. Oke, saya ke Mas Heri lagi. Mas Heri, tadi soal utang, tapi sekarang soal yang lagi viral. Pernyataan Pak Mahfud bahwa, ini kalau saya baca, biaya per kilometer kereta cepat Wus di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS. Padahal di Cina hanya sekitar 17 sampai 18 juta dolar AS. Naik 3 kali lipat. Ini uangnya kemana katanya? Menurut Anda bisa seperti itu analisisnya Anda? Ya, kalau menurut saya sih nggak bisa dibandingkan dengan cara linear kayak gitu. Itu nggak bisa. Anda juga tidak setuju dengan pernyataan itu? Iya. Kenapa saya nggak setuju? Kan dibuat simplifikasi kayak gitu nggak bisa. Karena kita nggak tahu kondisi tanah. Ya. Karena itu bisa jadi. Saya pernah ngobrol sama orang KCIC itu kalau misalnya ya kita bangun kereta biasa di jalur datar, paling kita tusuk itu untuk melakukan analisis tanah, soil analisis mereka nyebutnya itu paling cuma berapa 50 meter. Tapi Wus itu bisa lebih sampai 200 meter, bisa sampai 300 meter karena kan datarannya basah di sana itu satu hal. Itu berapa kali Wus itu juga masuk terowongan. Ya. Nah, jadi bahwa di sana ada potensi penggelembungan iya, tapi kalau kita bandingkan dengan Arab, kemudian dengan Cina yang datarannya berbeda, itu bisa jadi nggak fair kita bandingin gitu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan LRT nggak ada pembebasan lahan. Nah, penggelembungan menurut Anda ini analisisnya seperti apa kalau Anda tidak setuju dengan pernyataan dari Pak Mahfud tadi? Iya. Kalau menurut saya, kenapa terjadi terutama terjadinya pembengkakan biaya. Nah, kenapa terjadi pembengkakan biaya? Menurut saya itu seharusnya masuknya dari situ. Kenapa? Ini ada pembengkakan biaya yang pada awalnya bahkan tidak boleh ditanggung oleh APBN. Akhirnya APBN harus menyuntik KAI sebagai lead konsorsium. Nah, di sini pembengkakan inilah yang menurut saya ada problem. Kalau yang di awal itu menurut saya kan relatif tidak ada problem. Artinya memang itu sudah disetujui ya, sudah disetujui. Nah, kemudian ada pembengkakan yang pada akhirnya ini DPR juga terlibat. Nah, di sinilah terutama misalnya gini, materialnya kenapa ada peningkatan biayanya? Satu. Kedua, yang sangat mungkin terjadi pada pembebasan lahan. Ya. Ini terjadi pada Trans Sumatera, jalan tol Trans Sumatera. Itu kan ada orang dalam yang main. Ya. Jadi dia tahu daerah sana mau dibebasin, dia beli dulu tuh lahannya. Nah, sekarang itu kan pernah disutus KPK. KPK punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau KPK lama-lama menurut saya take over aja kasusnya. Berarti ini jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Menurut Anda Pak Mahfud perlu mempertanggungjawabkan pernyataan itu? Enggak perlu. Dia kan bagaimana Pak Mahfud kan anggota masyarakat. Dia analisis bisa saja kan. Oke. Pak Bestari, tanggapan Anda. Ya, saya kira hari ini seluruh masyarakat Indonesia itu perlu juga ya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Mahfud. Oh, apresiasi. Apresiasi lah sebagai warga negara. Dan ini juga sebetulnya apa yang disampaikan beliau itu men-trigger. Akhirnya masyarakat itu ingin juga kejelasan terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya, bagaimana sih? Itu masih ada loh di sosial media membuka tentang BLBI gimana sih? Gitu. Kemudian Senturi itu bagaimana sih? Kemudian itu jual gas murah-murah itu ke Singapura tuh gimana sih? Beli mahal Wus ribut. Tapi jual gas murah kok nggak ribut gitu. Ya, belum lagi nanti itu Hambalang gimana sih? Kami belum puas itu dengan penyelesaian seperti itu. KTP gimana sih? Itu yang sudah menyebut-nyebut nama lah macam-macam itu kok juga tidak disebut oleh Pak Mahfud yang kenapa hanya fokus ke Wus aja? Kenapa cuma Wus aja? Jadi hari ini kita harus terima kasih Pak Mahfud itu men-trigger justru sampai kepada KPK supaya KPK lembaga kita yang kita cintain ini bisa juga kemudian lebih memberikan perhatian kepada hal-hal yang tertinggal di belakang. Saya kira itu menjadi bagus pada hari ini. Saya kira itu. Oke, dan memang harus ya semua kita telisik lebih dalam ya, bukan hanya soal Wus itu ya. Mas Agung, kalau Anda melihat politis atau enggak sebenarnya pernyataan Pak Mahfud ini? Sangat politis. Karena ini ditanya analis politis. Jadi ini pertarungan narasi lagi dan lagi. Jadi suka atau tidak memang residu dari pemerintahan Pak Jokowi ini ada bekasnya bagi semua pihak baik yang pro maupun kontra. Nah, kalau kemarin soal pribadi dari keluarga Solo, ini soal polisinya nih. Bisa saja bukan hanya soal Wus ini. Bisa saja nanti kemudian soal IKN, kemudian soal infrastruktur lain semacam itu, dan ya keluarga Solo, PSI harus siap-siap nih. Dan saya berharap yang dipertarungkan itu datanya, faktanya, bukan sekedar narasi-narasi ya kebencian, narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab, yang itu jauh dari kata-kata mencerdaskan publik, Mas Mario. Jadi it's okay, nggak apa-apa kita berdebat, inilah demokrasi yang kita pilih, konsekuensinya seperti ini, sehingga apa? Orang jadi tahu
WUS itu visibility study-nya seperti apa, perencanaannya dari hulu sampai hilir. Terus operasionalnya berapa sih yang dihabiskan? Orang kayak saya yang merasakan manfaatnya jadi mikir nih, wah saya harus berharap ini dinaikin lagi tiketnya biar saya bisa berkontribusi misalkan. Atau misalkan WUS itu supaya untung gimana ya? Akhirnya kita berpikir semua sebagai bangsa. Nah ini bagus. Dan menurut Anda, apakah Pak Mahfud tadi seperti pertanyaan pertama harus mempertanggungjawabkan itu? Ya menurut saya mempertanggungjawabkan dalam konteks beliau bisa membantu apa, perannya di mana supaya WUS ini lebih baik. Kalau saya ke arahnya sih ke situ. Termasuk dugaan penggelembungan itu ya? Persis, karena beliau punya kompetensi di sana kan Mas. Jadi bagaimana kasus ini terang benderang dan akhirnya kerugiannya, penggelembungannya dan masalah-masalah yang ada di dalamnya bisa terungkap dan teratasi seperti itu. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, ini masih soal pembayarannya bagaimana? Pemerintah menolak dan Antara pun masih pikir-pikir. Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi. Saya lanjutkan ke Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan. Mas Heri, bagaimana Anda melihat bahwa Menq bilang ya bukan APBN, tapi Pak Rosan dan Antara bilang ya masih pikir-pikir dulu. Bagaimana sebenarnya skema pembayaran? Yang tidak boleh, yang harus menjawab yes kami terlibat itu seharusnya Pak Rosan dan Antara. Wah, karena BUMN sudah diatur aturan baru ya. Dan Antara. Sebab gini, yang orang selalu beralasan bahwa ini adalah proyek pemerintah, penugasan. Betul, memang penugasan. Tapi apakah penugasan kalau ada masalah di take over oleh pemerintah? Kan tidak. Kayak lagi-lagi Trans Sumatera, itu kan juga bermasalah. Artinya perusahaannya juga merugi. Kan pemerintah tidak langsung take over. Karena gini, di dalam regulasi yang dibuat baik Inpres tahun 2015 maupun peraturan Menteri Keuangan zaman Sri Mulyani, itu yang namanya utang, betul ada yang dijamin karena ketika terjadi kesoperan. Tapi yang jamin itu adalah BUMN juga, yang namanya PII, Pembiayaan Infrastruktur Indonesia, gitu. Jadi kereta api sebagai KAI sebagai konsorsium dia tanda tangan yang menjamin PII. Nah bukannya apa? Bukannya pemerintah sebagai Menteri Keuangan, bukan, gitu. Nah jadi artinya di dalam hal ini Pak Purbaya atau sebagai Menteri Keuangan ya dia sudah benar menyatakan bahwa APBN, ya karena nggak punya duit APBN-nya, APBN tidak akan terlibat, ya sudah dia memagari di situ. Tapi yang tidak boleh menolak adalah Pak Rosan, karena dia BP dan Antara. Sekarang jangan yang labanya aja diambil, dividennya diambil, tapi yang bermasalah ditinggalin, kan nggak boleh begitu. Nah skemanya akan seperti apa? Apakah dari dividen itu baru ditutup utangnya atau gimana sebenarnya? Ini nggak bisa diputuskan secara parsial, ini harus diputuskan secara komprehensif. Buat skenario restrukturisasi dan transformasi. Nah itu yang harus dilakukan. Apa yang bisa dikontrol bebannya, misalnya sebagai contoh aja ya, mereka pasti lebih ahli. Apa yang bisa dikontrol bebannya, itu harus dikontrol. Ini kan biasanya SDM di perusahaan perkeretaapian itu biasanya masif. Nah ini juga memang harus dipikirkan apakah bisa semasif itu. Kedua, perawatan kereta api WUS misalnya, apakah memang harus ditangani secara internal? Ini kan sekarang ditangani oleh secara internal. Nah, apakah nggak lebih efisien ditangani oleh misalnya gitu ya, kita punya INKA misalnya gitu. Nah, kemudian dari sisi kan kalau kita punya masalah di operasional, kalau kita sudah menurunkan beban masih merugi, kan pendapatannya yang harus kita naikkan. Apakah visible misalnya tadi misalkan Mas Agung bilang dia udah sampai di Jakarta, di Halim, dia beraktivitas di Jakarta. Kenapa tidak ada konektivitas? Kalau beli satu tiket WUS misalnya ya, dia beli tiket WUS, dia sampai Halim, udah gratis tuh naik LRT. Dia mau nyambung lagi kemana-mana, udah gratis naik MRT. Jadi ada incorporated di dalam BUMN. Integrasi lah ya? Iya, integrasi BUMN, BUMD. Nah itu solusi jangka pendek gitu ya. Tentu pada saat yang bersamaan, restrukturisasi utang perlu dilakukan. Tapi juga dipikirkan untuk mencari pendapatan gitu ya. Itu soal strategi korporasi. Kayak misalkan dulu kereta Jepang itu kan, dia bikin satu entitas bayangan baru yang kemudian setelah di-slice semua, yang kemudian diprivatisasi sama pemerintahnya gitu kira-kira. Itu banyak lah yang bisa dilakukan. Gitu. Pak Bestari, bagaimana Anda melihat? Ini Menteri Keuangan dan Antara saling lempar. Concern kami di PSI pada hari ini adalah mengawal bagaimana WUS tetap WUS. WUS tetap WUS. Mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan kita harapkan berkembang tidak sampai di situ, tapi nanti terus sampai ke Majalengka, terus ke Jawa Tengah dan berakhir di Jawa Timur untuk fase yang Pulau Jawa.
baru kita pikirkan yang lainnya. Luar Jawa, siapa. Kalau mengenai skema bayar membayar, saya kira di Republik ini sudah banyak sekali yang memikirkan tentang itu dan rata-rata semua orang pintar. Apakah mereka lagi gimmick atau apa? Yaitu kita kembalikan kepada mereka. Apakah mereka lagi bargaining atau apa? Kita kembalikan kepada mereka. Apakah mereka sedang kemudian berkalkulasi dengan gaya-gaya tertentu supaya juga masyarakat mendapatkan masukan yang baik. Ada juga yang lucu-lucu gitu ya. Bagaimana kita lihat Pak Purbaya itu kan selalu lucu gitu kan. Ini bagus juga memberikan penghiburan. Tapi ujungnya bahwa akhirnya adalah kita menitipkan harapan masyarakat kepada siapapun yang harus menyelesaikan skema pembayaran ini berhasil sukses di kemudian hari dan teruslah WUS menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Tapi Pak Jokowi sempat komen nggak Pak Bestari terkait dengan ini saling lempar siapa yang mau melunasi ini? Saya kira itu diskusi elit ya. Ya. Saya kira mereka sudah tahu jawabannya. Cuman kan mereka perlu juga diketahui oleh masyarakat, oh mereka sedang bekerja, apapun itu gitu. Maka saya katakan dari tadi, kami tidak ingin campur ke dalam bagaimana negosiasi antara Danantara dengan Menteri Keuangan yang masing-masing punya, apa namanya? Ya, tupoksi masing-masing ya. Tupoksi masing-masing itu, tapi kami meyakini, ya proyek ini mau dikatakan bukan proyek pemerintah bagaimana orang pemerintahnya dalam kok di situ. Hanya saja ada penugasan-penugasan yang diberikan kepada pemerintah supaya tidak mengganggu kepada tahun anggaran. Nah, ini kita serahkan ke sini supaya lebih fleksibel di dalam membangun skema bagaimana kita membayar ini. Ada yang kita dengar bisa melakukan restrukturisasi. Ya, itu bagus sekali loh. Hari ini ada keributan yang luar biasa kita lihat sama-sama bahwa barang yang sudah datang, ya kan? Saya nggak yakin tuh kita harus bingung itu bagaimana cara membayarnya, ya kan? Kalau barang kita yang keluar, kita harus kita terima barang orang masuk, biasanya harus kita bayar nih. Ini barang udah masuk. Bayarnya bagaimana? Ya nanti bagaimana cara terbaik kata China juga kan. Tidak selalu jangan lihat untung rugi. Karena China juga meyakini bahwa urusan kereta cepat ini adalah tujuannya juga sosial. Ya termasuk di masyarakat Indonesia ini. Menkyu yang mengatakan bahwa ini regional development dalam arti ya ada untuk tujuan sosial tadi. Saya kira itu. Oke, Mas Agung. Ini melihat perdebatan soal WUS ini ada di zamannya Pak Jokowi, tapi akhirnya perdebatannya terjadi di zamannya Pak Presiden Prabowo. Menurut Anda bagaimana melihat hubungan keduanya ini? Kita lihat. Jadi ini salah satu ekses narasi keberlanjutan itu, Mas. Tapi ekses ini bisa diminimalkan ketika pemerintah tanggap untuk menuntaskan komunikasi publiknya. Jadi skema restrukturisasi kan udah kita dengar nih 60 tahun katanya. Nah, cuman perlu juga dijabarkan solusi mengatasi biaya operasional yang membengkak tadi. Tadi Pak Heri bilang, oh ya coba diintegrasikan dengan MRT, LRT, company-nya. Itu kan ide brilian menurut saya. Nanti ide brilian apa lagi? Nah, pemerintah harus merumuskan ini segera. Ya, solusi-solusi untuk mengatasi biaya operasional itu supaya di publik tidak ada kekhawatiran. Ini APBN boncos lagi nih. Terus kita juga belum merasakan dampak dalam tanda petik polisi pemerintah untuk mensejahterakan. Maksud saya, coba publik itu dihibur dengan solusi, narasi yang lebih membuat mereka tenang bahwa negara ini baik-baik saja. Nah, sehingga perdebatan ini tidak perlu terlalu jauh kita masuk semacam itu. Sehingga pemerintah perlu merumuskan solusinya apa. Itu satu. Yang kedua, saya kira pemerintah ya harus menunjuk siapa orang yang paling bertanggung jawab di depan ini supaya tidak kemana-mana narasinya. Terlalu liar soalnya. Kalau misalkan dilempar ke Pak Purbaya, dilempar ke Pak Rosan, dilempar ke Pak Luhut. Berarti harus ada satu yang bertanggung jawab untuk pengurusan soal WUS ini. Ini restrukturisasi, solusinya ya Pak Rosan misalkan. Selesai di situ. Jadi kalau mau tanya apapun Pak Rosan, nggak perlu ke Pak Purbaya, nggak perlu ke Pak Luhut, nggak perlu ke mana. Kenapa? Kalau seperti itu rapi jadinya. Publik juga tenang, publik juga nyaman, sehingga ya pemerintah tidak lagi harus disibukkan dengan hal-hal yang kurang substantif. Karena kan ini sebenarnya melanjutkan kebijakan dan harusnya sudah ada peta jalan yang jelas sampai misalkan nanti pada skema apakah perlu dilanjutkan sampai Surabaya atau stop di Bandung dengan beragam macam pertimbangan. Artinya apa? Jelas kajiannya yang itu kemarin kita tidak dapatkan.
soal-soal transparansi kajiannya, soal-soal sosialisasinya dan seterusnya, supaya apa? Supaya ya orang melihat pemerintahan Prabowo ini lebih baik lah dari sebelumnya. Oke, tapi kan ada memang kritik-kritik terkait dengan utang, belum untung dan segala macam. Menurut Anda ini membebankan Pak Prabowo nantinya atau gimana? Ya kalau tidak direspon dengan komprehensif tadi ya pasti akan membebani, pasti akan membuat legasi Pak Jokowi tercoreng juga gitu, karena memang melihat bahwa ini kurang kajian nih. Ya manfaatnya besar, tapi kok kurang dikaji gitu. Apalagi sebelum WUS dilakukan kan banyak penolakan-penolakan di internal pemerintah sendiri. Nah saya kira dengan sekarang jadi rame lagi ya, Presiden Prabowo perlu memastikan siapa orang yang menjawab itu semua, supaya ini rapi, supaya ya narasinya bukan hanya sekedar melanjutkan Pak Jokowi, tapi menyempurnakan pekerjaan Pak Jokowi. Menurut Anda kalau misalnya tidak ada orang yang bisa berdiri sebagai pengurus ini, mungkinkah mengganggu hubungan? Saya kira mengganggu dalam porsi-porsi tertentu pasti bisa, Mas. Gitu. Karena memang ini akan menjadi bola liar kan. Akan memberikan istilahnya dampak yang minor kepada Presiden Prabowo gitu. Karena suka atau tidak ini kan beliau melanjutkan. Nah, jangan sampai yang dilanjutkan ini dan terpetik barang yang kurang solid, kurang baik ya, packagingnya seterusnya. Jadi menurut saya ya ini perlu dipertimbangkan supaya semuanya. Tapi kita harus melihat tapi kita harus melihat bahwa Presiden itu bukan personal, Pak. Ya. Itu kelembagaan. Kelembagaan, profesional. Dan negara ini berkesinambungan, saya kira itu. Berarti tidak ada hubungan yang terganggu ya akibat ini? Oh, bestie. Saya yakinkan itu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bestie. Oke, Mas Heri, bagaimana ini sudah masuk ke KPK, masyarakat mendesak KPK untuk bisa ya udah kalau memang ada dugaan penggelembungan ya dibuka seterang-terangnya, apalagi masuk ke penyelidikan ini sekarang. Iya. Ya menurut saya khawatir KPK tuh ngomong kita sudah melakukan penyelidikan itu sejak awal tahun, itu basa-basi gitu. Karena banyak kasus di KPK itu ngambang aja tuh. Yang paling ada di depan sudah ada penyitaan, sudah ada macam-macam, itu kasus haji. Sampai sekarang nggak jelas juntrungannya seperti apa gitu kan. Tapi karena viral tiba-tiba muncul lagi. Karena viral muncul lagi. Berarti Anda setuju dengan Pak Pastari ini ya? Tikungan tajam. Sekarang gini, ditambah lagi kasus tiba-tiba kasus LPI. Begitu Kejaksaan Agung memeriksa kasus itu, tiba-tiba kita udah periksa sejak tahun 2023. Kan itu yang dibilang oleh KPK. Nah, jadi maksud saya, terus terang, saya sangat percaya KPK itu hanya pada 2 periode pertama. Belakangan sampai hari ini makin terus tuh menipis. Nah, kita berharap KPK itu kembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga ini menurut saya. Nah, jadi sekarang kalau menurut saya, ya kalau memang KPK lambat-lambat, ini penting kok. Sekarang gini, perintahkan aja, minta saja KPK, misalkan Danantara melalui katakanlah melobi DPR, mulailah minta misalnya BPK mengaudit itu. Jadi mulailah dari situ. Kalau sudah ada temuan ini, tinggal nanti Danantara mau bawa di kemana nih? Kalau nggak mau KPK lambat-lambat, bawa aja ke Kejaksaan Agung. Kan sama-sama APH mereka. Jadi menurut saya itu begitu. Jadi mulailah dari BPK yang mengaudit gitu. Terutama pengadaan lahannya biasanya kan kalau yang kayak gini-gini panjang nih pengadaan lahan nih asik nih. Nah itu pengadaan lahannya dan yang lain-lain gitu. Tapi kalau ngomongin Pak Jokowi, ini kan policy kan nggak bisa diutak-atik gitu loh segala macam. Pak Bestari, singkat saja. Menurut Anda apa yang harus dilakukan KPK ke depan? Oke, tadi Anda sudah bilang ya perlu juga kasus-kasus lain, tapi soal WUS ini. Ya, KPK perlu hadir untuk memberikan penjelasan bahkan sampai kepada kepastian hukum. Sehingga tidak menjadi bola liar ya? Bola liar di tengah masyarakat. Dan juga jangan sampai KPK masuk ke tengah hanya untuk mengganggu iklim investasi. Mas Agung sedikit singkat saja soal apa yang harus dilakukan KPK. Ya KPK mau tidak mau harus dalam tanda petik membuktikan ya giginya, tajinya supaya mengusut kasus ini setuntas-tuntasnya, seterang-terangnya. Kalau memang ada masalah di mana, terus ujungnya seperti apa, jangan sampai diambangkan dan tidak jelas. Seperti yang tadi Pak Heri bilang, ada kasus-kasus lain yang juga demikian, akhirnya publik kan berasumsi macam-macam, berprasangka dan tidak baiklah ke depan. Seperti itu. Terima kasih Bapak-Bapak untuk diskusinya hari ini. Terima kasih Direktur Next Indonesia Center Heri Gunawan, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus dan pengamat politik, juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bapak-Bapak. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya dampak cuaca ekstrim, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat di sejumlah daerah. Seperti di Sumatera Utara, khusus di kota Medan dalam 2 bulan terakhir. Meningkat hingga 30.000 lebih kasus ISPA.
Saya Adisti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga 7.500 kasus akibat cuaca ekstrim. Lonjakan sejak bulan Juni 2025 ini sebagian besar dialami anak usia di bawah 5 tahun. Lonjakan pasien kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA salah satunya terjadi di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Jember, Jawa Timur. Pada Juni dan Juli 2025 terjadi peningkatan 30 kasus, sementara di bulan Agustus dan September 2025 tembus menjadi 57 kasus. Cuaca ekstrim menjadi faktor utama peningkatan kasus ISPA. Selain itu, etika batuk yang salah juga mempercepat penularan melalui udara. Jadi yang terpenting adalah naikkan imunitas tubuh. Dengan apa? Makan makanan yang bergizi, buah-buahan, suplemen vitamin, olahraga. Kemudian yang terpenting adalah etika batuk. Dinas Kesehatan Jember mencatat di bulan September dan Oktober 2025 ada 7.500 kasus ISPA yang tersebar di 31 kecamatan di Jember. Peningkatan terjadi karena cuaca ekstrim dan sebagian besar dialami anak di bawah usia 5 tahun. Kenaikannya dari 6.700 ke 7.500. Sejauh ini ada pasien meninggal dunia atau seperti apa? Belum. Alhamdulillah kami berharap semoga aja tidak. Kemudian ada upaya-upaya adalah kita tetap sosialisasi kepada masyarakat agar dapatnya yang kiranya masyarakat membutuhkan pengobatan gratis, segera untuk datang ke vaskes terdekat. Untuk penanganan kasus ISPA, pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kesehatan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan ISPA gratis di Puskesmas. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, peningkatan kasus ISPA juga terjadi, saudara, di Sumatera Utara. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatatkan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Langkat menjadi daerah dengan tingkat kasus ISPA tertinggi. Di Medan, saudara, pada September terjadi 30.000 lebih kasus ISPA. Dan jumlah ini bertambah lebih dari 5.000 kasus dari bulan sebelumnya. Perubahan cuaca menjadi faktor pemicu kenaikan kasus ISPA karena daya tahan tubuh masyarakat menurun. Selain itu, kualitas udara juga turut mempengaruhi. Untuk itu, saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara meminta masyarakat waspada, namun tidak panik. Lebih lengkap soal peningkatan kasus ISPA di Medan, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Emir Syah Purba dan juga juru kamera Roganda di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Emir. Kasus ISPA di Medan mencapai lebih dari 30.000 kasus di bulan September. Nah, bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan dan juga imbauan dari pemerintah setempat kepada masyarakat terkait dengan kondisi ini, Emir? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang saat ini di Provinsi Sumatera Utara kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini tengah mengalami peningkatan. Adapun Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memastikan untuk fasilitas kesehatan di Sumatera Utara sejauh ini masih terkendali terkait meningkatnya kasus ISPA ini. Karena memang rata-rata pasien yang terkena ISPA ataupun mengalami infeksi saluran pernapasan rata-rata melakukan berobat jalan sehingga tidak sampai rawat inap di rumah sakit. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga memastikan untuk persediaan obat di rumah sakit sampai dengan saat ini masih terkontrol. Namun begitu Adisti dan juga saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut di Provinsi Sumatera Utara. Yang jika kita lihat data yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Novita Saragi, selama Januari 2025 hingga September akhir, terdapat 669.825 kasus ISPA di Sumatera Utara dengan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan juga Kabupaten Langkat menjadi daerah
dengan kasus ISPA tertinggi di Sumatera Utara. Adapun Adisti dan juga saudara, cuaca yang ekstrim ataupun perubahan cuaca yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara saat ini seperti halnya siang begitu terik, sementara ketika sore hari hujan mulai turun menjadi penyebab meningkatnya ISPA di Sumatera Utara ini karena imun yang lemah sehingga mudah terjangkit virus-virus yang menyebabkan ISPA. Seperti yang dikatakan Novita Saragih, terdapat beberapa virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan di Sumatera Utara ini seperti influenza, rhinovirus, dan juga coronavirus. Selain itu, penyebab lain dari meningkatnya infeksi saluran pernapasan ini adalah adanya lingkungan yang tidak sehat, seperti udara yang kurang baik, dan juga pola hidup bersih sehat yang tidak diterapkan oleh masyarakat itu menjadi salah satu penyebab angka infeksi saluran pernapasan akut di Sumatera Utara ini meningkat, Adisti. Oke, seperti yang kita tahu meningkatnya kasus ISPA di Medan, Sumatera Utara ini kan salah satu pengaruhnya karena perubahan cuaca, begitu ya, cuaca ekstrim. Nah, jika dibandingkan dengan tahun lalu, bagaimana peningkatan di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu kasus ISPA ini, Emir? Ya, Adisti dan juga saudara, seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit di Sumatera Utara, terdapat 669.825 kasus sepanjang Januari hingga September akhir yang disebabkan oleh perubahan cuaca yang cukup ekstrim di Sumatera Utara atau bisa dikatakan ISPA ini mengalami peningkatan, Adisti, sehingga memang masyarakat dihimbau untuk lebih meningkatkan gaya pola hidup bersih dan sehat dan juga mengurangi kontak fisik dengan orang yang terjangkit seperti flu atau batuk, sehingga kita juga tidak terjangkit virus penyakit ISPA ini, Adisti, dan juga masyarakat dihimbau untuk rajin berolahraga supaya punya imun yang lebih sehat. Dan sampai saat ini memang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memastikan untuk fasilitas kesehatan yang tersedia memang saat ini masih dalam kondisi yang aman. Dan juga untuk obat-obatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga memastikan sejauh ini masih aman dan terkontrol, Adisti. Oke, baik. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba, dan juga juru kamera Roganda melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. PLN meluncurkan program pemanfaatan fly ash dan bottom ash atau FABA sebagai bahan baku pupuk untuk pertanian. Inovasi ini hasil kolaborasi PLN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Badan Standarisasi Nasional. Program ini juga mendukung prinsip ekonomi sirkular karena FABA menerapkan prinsip reduce, reuse, dan juga recycle. 2, 1. PLN meluncurkan program pemanfaatan fly ash dan bottom ash atau FABA sebagai bahan baku untuk berbagai sektor, seperti pupuk untuk pertanian, sehingga memberikan nilai tambah tanpa memberi beban tambahan bagi lingkungan. Fly ash dan bottom ash adalah limbah sisa pembakaran batu bara PLTU. Melalui terbitnya peraturan pemerintah nomor 22, FABA kini dapat dimanfaatkan tanpa memberatkan pelaku usaha. PLN menegaskan bahwa sejumlah uji coba menunjukkan FABA tidak berbahaya bagi lingkungan. Saya cek di PLTU sudah tidak ada lagi itu gundukan-gundukan FABA yang sangat mengganggu waktu itu. Dan alhamdulillah saya syukur puji Tuhan bahwa FABA ini sudah bisa dimanfaatkan. Tidak hanya untuk kegiatan konstruksi, bahan baku konstruksi dan lain-lain, tetapi ternyata bisa untuk juga pertanian sebagai bagian dari untuk penyuburan tanah dan lahan. Dan itu sekarang kita senang lagi karena FABA ini sudah naik kelas lagi di SNI-kan. Badan Standarisasi Nasional atau BSN juga menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan PLN dalam penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi pemanfaatan FABA. SNI ini diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam penggunaan produk FABA. Harapan kami kalau semula FABA ini adalah masih tidak jelas gitu ya, tadi yang disinggung sebagai potensi, dengan nanti diharapkan setelah ada SNI maka nanti akan diproses, diproduksi
sebagaimana yang dipersyaratkan di karakteristik persyaratan SNI. Faba kini menjadi peluang besar bagi sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur. Melalui kolaborasi ini, PLN dan BSN berupaya memastikan penerapan standar yang seragam guna mendukung terwujudnya praktik industri dan pertanian yang aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Meidina Andas, Janifan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dalam 7 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja Indonesia masih rendah, bahkan tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang tinggi. Data Organisasi Perburuan Internasional atau ILO juga bilang, persentase pengangguran usia muda di Indonesia antara 15 tahun sampai 24 tahun ini tertinggi di ASEAN. Simak informasi lengkapnya di Kompas Bisnis bersama Putri Oktaviani. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pengangguran muda Indonesia tertinggi di ASEAN. Apa resikonya bagi ekonomi dan bagaimana masa depan tenaga kerja di Indonesia? Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira yang saat ini sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, kita lihat kan ini pengangguran usia muda tertinggi di ASEAN. Data terakhir mengatakan ada 15 sampai 24 tahun yang usianya segitu tuh 17,3%. Nah, ini menggambarkan apa dan apa sebetulnya resikonya bagi ekonomi? Iya, pengangguran usia mudanya tertinggi di ASEAN. Tapi yang lebih dalam daripada itu adalah ada 9 juta anak muda yang sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain. Jadi dia nggak dalam posisi sedang kuliah atau sekolah, tidak ikut training, tidak dalam pendidikan atau pelatihan, itu jumlahnya memang sangat besar. Jadi artinya kita menghadapi nih situasi di mana ekonomi ini belum mampu untuk mendorong lapangan kerja. Jadi kalaupun ada anak muda, dia nggak menganggur misalnya, itu cek aja pekerjaannya adalah pekerjaan yang sifatnya informal. Jadi kalau pekerjaannya informal, dia masuk ke dalam gig ekonomi, itu hanya mode survival. Begitu juga ketika kita cek nih, ada anak muda yang jadi wirausaha. Wirausaha di Indonesia ini bagi anak muda ada yang memang dia passionnya wirausaha, tapi banyak juga yang survival. Jadi hanya bertahan hidup, dia buka warung, kemudian dia jadi pedagang kaki lima, tapi dipersepsikan dari data statistik dia posisinya bekerja. Jadi kita punya dua masalah. Yang pertama adalah jobless, jadi anak muda yang memang dia menganggur, dia di rumah, atau yang kedua dia sebenarnya underemployed. Jadi kalau yang jobless tadi udah jelas dia menganggur posisinya, underemployed ini yang kasihan juga nih. Dia kuliah tinggi-tinggi, dia kuliah kemudian per bulannya dapat support dari orang tua 3 juta per bulan. Tapi begitu dia selesai, lulus dapat ijazah, lapangan kerjanya yang sesuai dicita-citakan keahlian ilmunya nggak ada. Akhirnya apa? Dia kerja di perusahaan yang upahnya bahkan di bawah 3 juta. Nah, sebagian akhirnya menyerah dan kembali lagi ke orang tua. Jaga warung, dia nggak dibayar nggak apa-apa, tapi sebenarnya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan itu pekerja yang nggak dibayar, itu jumlahnya juga cukup banyak. Nah itu tadi berarti kalau misalnya dikatakan anak mudanya ini usia berapa spesifiklinya Mas? Kemudian juga di antara jobless dengan underemployment, kalau dilihat sekarang fenomena lebih banyak yang mana sebetulnya? Nah, lebih banyak yang underemployed. Underemployed justru. Ya, jadi dia bekerja. Lapangan kerjanya ada tapi lapangan kerjanya ada, upahnya dia underpaid atau upahnya rendah. Passionnya ataupun keahliannya deh, bukan passion, keahliannya itu nggak sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Jadi dia udah kuliah dapat IPK bagus misalnya di teknik mesin, tapi masuknya misalnya di teknologi informasi. Mungkin masih ada tekniknya, tapi passionnya dia nggak, passionnya dia kerja di sektor otomotif. Sektor otomotifnya nggak ready untuk melakukan rekrutmen. Lulusan sarjana misalnya yang terjadi adalah ya akhirnya mereka bekerja asal bekerja. Jadi fenomena asal bekerja ini yang makin lama makin mengkhawatirkan. Kalau ditanya tadi dampak ke ekonomi apa, berarti dampaknya nih, apa yang jadi keahlian dengan lapangan kerjanya nggak sesuai, maka upahnya nanti ke depannya itu akan stuck.
Jadi kita kalau mau merayakan bonus demografi, mau merayakan Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi tinggi, ini dengan kondisi underemployment seperti sekarang, itu akan susah. Karena orang yang penting kerja aja. Jadi banyak nih, tanpa mendiskreditkan ya, misalnya kurir, ojol. Itu kalau ditanya, sebagian ada yang sarjana. Saya pernah ketemu bahkan yang S3. S3 bukan S3 kemudian dia pensiun ya, akhirnya dia mencoba menjadi ojol agar tetap produktif, bukan. Dia S3 di usia yang produktif, usianya muda juga, tapi dia jadi ojek online. Jadi kan nggak sesuai nih untuk keahlian yang kualifikasinya tinggi. Artinya memang saat ini kondisinya lebih banyak orang yang bekerja di sektor informal begitu ya. Yes. Nah kalau tadi Mas Bima, kalau dari POV-nya masyarakat itu sebetulnya kan cari kerja ya sekarang udah bisa dikatakan relatif sulit. Tapi kalau dari point of view-nya pengusaha, sebetulnya kenapa sih mereka nggak memilih membuka lapangan kerja lebih luas lagi? Ini ada hubungannya nggak dengan misalnya investasi dan lain sebagainya? Oh iya, ada. Investasi itu semakin lama dia semakin kecil elastisitas atau dampaknya terhadap serapan tenaga kerja. Apakah investasi kita naik? Dalam beberapa tahun terakhir kalau dilihat memang trennya naik nih, kecuali di kuartal terakhir ya, di 2025. Kuartal ketiga itu ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi yang dilihat bukan hanya nominal, oh investasinya besar, ada kawasan industri dibangun, ada perusahaan teknologi, ada perusahaan otomotif mau bangun pabrik besar. Tapi yang dilihat adalah seberapa banyak serapan tenaga kerja per 1 triliun rupiah investasi. Nah itu angkanya terus turun tuh. Dari yang sebelumnya 10 tahun terakhir misalnya, bisa 3.000 orang per 1 triliun investasi masuk. Investasi asing maupun dalam negeri. Tapi sekarang ini 1.400 orang per 1 triliun rupiah investasi yang masuk. Ini kan berarti terjadi penurunan nih. Jadi uang yang sama tapi menyerap tenaga kerjanya lebih sedikit. Tapi yang kedua juga, kenapa banyak perusahaan akhirnya masuk ke dalam sektor-sektor yang short term. Dia sektor-sektor yang jangka pendek. Jadi dia dibandingkan dia bangun pabrik, dia lebih memilih misalnya apa? Menjadi importir. Dibandingkan dia membangun hilirisasi secara penuh nih, mulai dari nikel sampai kemudian menjadi baterai mobil listrik, dia berhenti hanya pada udah deh smelternya aja, hanya pengolahan yang olahan primer, jadi nikel cuma jadi ferronikel, nikel pig iron, lempar keluar ekspor. Jadi midstream atau industri tengahnya itu nggak dibangun optimal. Nah disinilah akhirnya yang membuat menjadi lingkaran setan. Bukan perusahaan nggak mau merekrut, tapi tipikal perusahaannya itu nggak butuh banyak tenaga kerja. Oke, berarti ada perubahan gitu. Tapi kalau misalnya dilihat sebetulnya manpower atau sumber daya manusia di Indonesia itu sebenarnya masih menarik nggak sih untuk orang berinvestasi cari tenaga kerja di sini? Oh harusnya menarik sekali dong, menarik sekali. Kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara lain, dengan Vietnam, sebenarnya dalam beberapa hal soal produktivitas itu kita nggak kalah dengan Vietnam. Jadi ada yang mempersepsikan mungkin datanya berbeda, tapi kalau kita uji bahwa yang di Vietnam itu soal produktivitas atau output per jamnya, kita bisa lebih unggul daripada Vietnam. Problemnya apa? Problemnya adalah dengan kualifikasi pekerjaan yang sama, yang beda adalah investasi teknologi mesin di Vietnam itu angkanya terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau kita lihat tren 10 tahun terakhir, investasinya adalah investasi yang lebih bersifat bukan ke mesin teknologi, tapi investasi lebih ke arah konstruksi bangunan misalnya. Jadi yang terjadi kita sama-sama nih pekerja, dia punya kualifikasi yang tinggi, suruh masuk ke Indonesia, pasti langsung turun produktivitasnya. Jadi kita sempat bilang ke beberapa teman-teman peneliti itu, udah deh yang S3 dari Jepang, yang produktivitasnya diklaim tinggi di Jepang, suruh datang ke Indonesia, suruh ke perusahaan atau pabrik, terutama pabrik pakaian jadi, itu pasti akan langsung drop. Karena output per jamnya itu menjadi turun akibat teknologi investasinya masih lebih lama. Itu juga terjadi, kita bicara kenapa industri-industri yang dulu banyak menyerap tenaga kerja, misalnya di tebu, gula, dan lain-lain. Cek aja, mesin pabrik gula itu adalah mesin-mesin sebagian peninggalan zaman Belanda. Gimana bisa mengejar produktivitas lebih tinggi gitu. Nah berarti Mas Bima, kalau misalnya kita bisa dikatakan kita punya bonus demografi, nah itu akan jadi petaka kah atau seperti apa? Karena kalau misalnya berarti gini, kalau misalnya pemerintah tidak melakukan apa-apa, bonus demografi itu akan jadi petaka yang seperti apa sebetulnya? Ya, kita akan tetap jadi negara kelas menengah. Mimpi untuk negara maju baru bisa 2092. 2092? Kalau kita hanya tumbuh 5%, tapi bukan hanya pertumbuhannya,
tadi serapan tenaga kerja dari per 5% pertumbuhan ekonomi tadi, itu semakin melemah serapannya. Jadi kita mimpi 2045, bonus demografinya udah selesai. Yang terjadi apa? Ini orang-orang yang lebih senior, orang-orang tua, generasi boomers, generasi X, bahkan milenial yang sudah mulai masuk usia non-produktif ke depannya, ini akan menjadi tanggungan berat sekali bagi Gen Z, bagi Gen Alpha. Jadi Gen Z dan Gen Alpha ke depan harus bekerja pontang-panting untuk bisa menghidupi orang tuanya, kakek neneknya. Jadi kalau sekarang kita udah mengenal generasi sandwich, ya ke depan bukan lagi sandwich nih, udah geprek kayaknya. Generasi geprek itu lebih cocok ya. Oke, Mas Bimo, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka pengangguran terbuka Indonesia terendah sejak 1998. Tetapi IMF mengingatkan angka pengangguran tahun ini bisa tembus 5%, bahkan naik tahun depan. Apalagi Organisasi Buruh Dunia juga bilang tingkat pengangguran usia muda Indonesia tertinggi di ASEAN. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Sekali lagi, kita tidak boleh puas. Karena 4,76% dari 287 juta orang, itu angka yang cukup besar. Dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan. Klaim Presiden Prabowo Subianto tentang tingkat pengangguran terbuka Indonesia di 2025 yang terendah sejak 1998 sepenuhnya akurat mengacu data Badan Pusat Statistik. Tetapi mari Kompas Bisnis paparkan fakta angka lain. Memakai data Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, tingkat pengangguran usia muda antara 15 sampai 24 tahun Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN. Rasionya 13,1%. Dalam 7 tahun terakhir, pakai data BPS dan Apindo, antara penyerapan dan kebutuhan lapangan kerja juga sangat timpang. Jumlah lapangan kerja formal yang tersedia maksimal hanya 4,8 juta, sedangkan pencari kerja sampai dengan 12,6 juta orang. Lapangan pekerjaan misalnya, antara pernyataan dan fakta di lapangan ada sesuatu yang berbeda? Sangat berbeda, alias ya tidak link and match dengan yang sekarang juga terjadi di industri Indonesia kan gitu loh. Seperti lulusan pekerjaan yang dia jurusan apa, tapi nggak ada wadah atau perusahaan yang memang bisa menggayat anak muda dengan jurusan tersebut. Itu juga yang selalu kita suarakan. Sudah berapa lama nih Mas tidak bekerja? Selama 3,5 tahun. Selama. Ya. Kalau proses sekarang untuk mencari kerja menurut Mas susah nggak sih Mas? Susah. Sulitannya di mana Mas kira-kira? Kesulitannya karena banyaknya minat yang persaingan ya persaingan yang pengen kerja, apalagi lowongan kerja yang sangat minim. Sejak pandemi, angka pemutusan hubungan kerja di Indonesia juga terus naik. Puncaknya ada di 2024 dengan angka PHK sampai 78.000 orang. Dan tahun 2025 sampai Agustus saja angkanya sudah 44.333 orang kena PHK.
Dampaknya jumlah pekerja informal Indonesia meledak jadi 86,58 juta orang. Rasionya hampir 60% dari jumlah pekerja di Indonesia. Pak Presiden Prabowo, permasalahan tenaga kerja di Indonesia juga bukan sekadar pengangguran. Kompas Bisnis juga punya data lain. Sebagian besar pekerja di Indonesia atau 109 juta jiwa dibayar di bawah upah layak. Hanya 35 juta jiwa saja yang dapat upah sesuai dengan UMR. Upaya menciptakan lapangan kerja terus dilakukan oleh pemerintah. Sedang integrasikan dengan job portal swasta. Lowongan saat ini itu ada sekitar 200.000 secara online. Dan sebuah riset sudah dilakukan, kalau kita gabungkan dengan job portal swasta itu bisa 1 juta, Mbak. Sehingga isu selanjutnya adalah memang apakah ini preferensi gitu ya. Tadi Mas Putra menyampaikan terkait dengan ini mungkin banyak sebarannya belum merata dan seterusnya, atau memang ada isu terkait tentang yang disebut tadi link and match. Situasi ke depan diperkirakan tidak mudah. Laporan World Economic Outlook, A Critical Juncture Amid Policy Shift yang diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional IMF pada April lalu memprediksi tingkat pengangguran Indonesia 2025 akan mencapai 5%. Dan pada tahun depan atau 2026 menjadi 5,1%. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV. Nah, saudara, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira. Mas Bima, tadi kalau dikatakan kan sekarang kayaknya lebih banyak orang kerja sektornya informal. Nah, kalau misalnya mau menciptakan lapangan kerja, sektor formal nih, sekali lagi ya, sektor formal, ini bisa dimulainya dari sektor apa sih sebetulnya? Kita punya 3 resep nih. Semoga nih yang nonton Pak Yaserli, Pak Purbaya nih nontonnya. Jadi 3 resep ini. Yang pertama adalah soal transisi energi. Jadi sektor formal di transisi energi itu diperkirakan angkanya hampir sama tuh dengan janjinya Pak Gibran ya. 19 juta lapangan kerja. Hasil modeling kita juga mengarah pada 19 juta lapangan kerja. Tapi komitmen pada transisi energi. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi yang dari batu bara yang sekarang ini banyak yang turun, kemudian banyak vendor itu di PHK. Banyak terjadi pengurangan karyawan di sektor tambang. Nah, ini harus dibelokkan segera kepada industri komponen panel surya, komponen mikrohidro, itu di dalam negeri. Itu bisa banyak nyerap tenaga kerja. Karena dampak berganda atau multiplier-nya itu cukup panjang nih, kalau kita punya momentum energi terbarukan. Yang kedua, ini adalah ekonomi restoratif. Jadi, sekarang lagi banyak pembahasan bagaimana caranya kita jaga lingkungan, tapi ada pendapatan. Contohnya perkebunan kopi, perkebunan pala, dan lain-lain yang bisa diolah. Jadi nilai tambahnya adalah hilirisasi di sektor perkebunan berkelanjutan. Itu demand-nya banyak sekali tuh, terutama setelah Indonesia kerjasama dengan Eropa soal EU SEPA. Nah, yang ketiga, ini resep ketiganya adalah ekonomi kreatif. Jadi jangan kira ekonomi kreatif itu informalnya banyak, tapi formalnya banyak. Jadi saya kemarin cukup apresiasi nih beberapa aktor, kemudian sutradara, ya produser itu kan bertemu dengan Menteri Keuangan ya. Intinya adalah tolong dibantu dari segi fiskal, industri perfilman, industri yang terkait dengan konser-konser musik dan lain-lain. Anak muda sukanya di situ. Jadi banyak yang formal yang bisa dibantu dengan masalah pajak, masalah soal royalti dan lain-lain, itu diselesaikan, perizinannya juga lebih mudah. Jadi bayangkan kalau ada anak muda sekarang yang nonton konser sampai ke luar negeri, artisnya aja dibawa ke sini. Nah, apa tapi hambatan-hambatannya? Jadi ekonomi kreatif ini besar sekali potensinya. Bahkan ekonomi kreatif bisa muncul di daerah-daerah. Dulu ada tuh kayak Jember Fashion Week, ya di beberapa daerah itu punya festival-festival lokal. Nah, ini saya melihat setelah pandemi COVID-19 kemarin, ini ekonomi kreatif nih nggak terlalu dipacu, pariwisata dan ekonomi kreatif. Padahal formalnya juga bisa tumbuh dari situ. Jadi 3 ini perlu dukungan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, termasuk juga suku bunga khusus di 3 sektor ini, tapi juga komitmen dari segi politik. Kalau kita masih senengnya sama sektor yang sifatnya ekstraktif, maka hidup matinya ekonomi Indonesia ini buat spot jantung. Harga nikel lagi naik, semua melihat hilirisasi ke depan nikel. Yang namanya tambang, one day dia akan habis cadangannya. Jadi kita harus menyiapkan nih. Beberapa Pemda
kita coba bantu yang punya basis hilirisasi tambang untuk melihat, oh ternyata di situ apa? Ikan tunanya bagus, pariwisata, ekowisatanya bagus. Nah di sini mulai ditumbuhkan formalitas dan dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, Mas Bima tadi kalau menyinggung soal energi, setahun terakhir ini kalau misalnya sektor energi itu udah dapat perhatian pemerintah belum sih? Karena kan ya di satu sisi mereka juga udah buka lapangan pekerjaan udah lumayan banyak nih. Iya, perhatiannya masih setengah hati. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu berkali-kali bicara soal 100% energi terbarukan. Ini kita selalu ingatkan terus. Tapi kementerian-kementerian teknisnya kelihatannya nggak menjalankan itu. Danantara juga belum. Jadi waste to energy-nya Danantara itu adalah rezim pengolahan sampah. Lebih tepatnya, bukan rezim energi terbarukan. Kalau kita memandangnya begitu. Tapi yang betul-betul misalnya di perbatasan, ini kita kaget juga. Ngapain Indonesia impor 1 gigawatt listrik dari Malaysia untuk menerangi perbatasan Indonesia dengan Malaysia? Nggak kebalik. Yang harusnya Malaysia ini yang harus beli listrik bersih ya dari Indonesia. Jadi di situ kan berarti ada potensi nih. 1 gigawatt listrik yang kita beli dari Malaysia, ini kalau kita konversi, berapa banyak sih lapangan kerjanya? Itu banyak sekali di situ. Jadi banyak hal yang menurut saya antara political will Pak Presiden, ini belum diturunkan dengan baik oleh pejabat-pejabat di bawahnya, terutama di Kementerian SDM salah satunya. Oke, jadi kayaknya hilirisasi ini nggak cukup nih untuk bisa menjadi kunci membuka lapangan kerja juga di sektor energi. Nah, Mas Bima kan sekarang kita tahu ada program prioritas Presiden Prabowo Subianto, ada MBG, Kopdes. Ini kan dianggap jadi quick win masalah pengangguran juga. Nah, seberapa jitu kalau kita main dari angka skala 1 sampai 10 tertinggi atau baik, berapa sih nilainya? Nilainya 2. 2 out of 10. 2 out of 10. Kenapa? Jadi gini, ada beberapa konsep yang dari awal, contoh satu-satu lah ya, MBG dulu. Dari awal kita bilang, kalau mau MBG, fokus daerah 3T, pangan lokal. 3T itu paling banyak di mana sih? Salah satunya di Indonesia bagian timur. Jadi keluarga-keluarga miskin yang memang secara pendapatan rendah, tapi dia punya potensi pangan lokal. Itu yang harusnya dimanfaatkan untuk MBG. Sehingga siswa-siswa dari keluarga tidak mampu tadi atau rentan miskin itu bisa mendapatkan pangan lokal. Yang namanya pangan lokal tiap hari dia makan itu. Ya. Tinggal nanti dicek kandungan gizinya. Jadi ada ikan di situ, ada banyak sekali. Ada pelengkapnya nah, ya. Jangan kemudian malah ada MBG nih yang terjadi, impor dari daerah lain ya. Nggak usah impor luar negeri deh. Impor beras dari daerah lain itu melonjak. Nah, bahkan terjadi perebutan nih sekarang, harga ayam, harga telur itu beresiko naik karena ada MBG. Pangan lokalnya kemana? Jadi dengan pangan lokal itu bisa nyerap tenaga kerja. Kenapa? Karena menghidupi kantin, UMKM di sekitar sekolah dibandingkan pakai dapur-dapur yang sistemnya komando terpusat. Kedua, Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih ini 1-2 tahun ke depan itu kan ada pemilihan kepala desa. Banyak warga itu bilang, Pak jangan buka dulu Kopdesnya. Loh kenapa? Karena ini akan jadi pesaing dari UMKM, dari warung yang jual produk yang hampir sama dengan Kopdes Merah Putih. Yang mau menciptakan lapangan kerja, kan kalau nggak salah sekarang lebih dari 81.500 Kopdes seluruh Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat memang di beberapa desa ada yang raknya banyak yang kosong. Kenapa? Ya karena warganya sendiri bilang, Pak jangan Pak. Karena ini akan jadi pesaing, bukan menciptakan lapangan kerja. Tapi cuman geser, bahkan mengurangi dari ekosistem ekonomi yang sudah ada di pedesaan. Jadi di sini ada konsep, koperasi bagus nggak? Koperasi bagus, oh kita dukung koperasi. Tapi koperasi yang dikelola memang betul-betul dari masyarakat. Kalau ada UMKM mau dikoperasikan, itu yang harusnya dapat support, bukan bikin model top down seperti koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi mimpi Pak Prabowo memberdayakan ekonomi rakyat, koperasi dan lain-lain, itu dalam implementasinya sekarang belum kerasa untuk menciptakan lapangan kerja. Oke, Mas Bima, dari seluruh perbincangan kita nih, permasalahan pekerja tadi misalnya ada underpaid, overwork dan lain sebagainya, apakah bisa disimpulkan bahwa kerja pagi, siang, malam, jungkir balik, jumpalitas segala macam di Indonesia nyatanya nggak bisa bikin sejahtera? Yes, dan itu dikonfirmasi oleh namanya Mobility Social Index, Social Mobility Index. Jadi saya ada datanya tuh, menarik. Indonesia tuh di posisi 67. Negara yang mobilitas sosialnya macet. Artinya apa? Artinya makin rendah rankingnya, itu makin susah orang berpendidikan nih. Dari keluarga yang tidak mampu mau naik jadi kelas menengah, itu macet. Jadi pendidikan tinggi tidak menjamin kesejahteraan keluarga itu naik.
Jadi kalau terus-menerus seperti ini, maka dia akan ngumpul di kelas menengah rentan. Yang kelas menengah susah naik jadi orang kaya. Orang kayanya semakin sedikit. Jadi dia akan menggembung di tengah. Nah, ini yang kita khawatirkan karena sulitnya lapangan kerja tadi membuat jadi generasi geprek tadi ya, bukan lagi sandwich. Bukan sandwich lagi. Iya. Ya. Oke, solusinya apa berarti Mas Bima? Solusinya sekarang, tadi kenapa saya cuma ngomongnya sama Pak Purbaya sama Pak Yesirli kan kira-kira begitu ya, pesannya sampai kedua itu. Menteri lainnya nanti dulu deh. Artinya apa? Dua orang ini harus duduk bareng untuk mengembangkan insentif fiskal, kemudian kebijakan. Gampangnya begini deh, ini ada magang berbayar atau magang berdampak ini. Jadi sudah oke dibayar sama negara, tapi jangan sampai mengulangi kesalahan kartu prakerja. Salahnya di mana? Setelah magangnya selesai, langsung diikat MOU dengan perusahaan. Jadi kalau sudah magang di sektor formal di industri, itu langsung jadi karyawan tetap atau karyawan kontrak setidaknya. Jangan sampai setelah magang dia jadi menganggur lagi. Langsung lepas tangan lagi ya. Itu ada di dua orang ini nih kuncinya, di Pak Purbaya kemudian di Pak Yesirli. Jadi harapan kita dua orang ini bisa mengikat perusahaan. Anda sudah dikasih insentif pajak, udah ada tax holiday, tax allowance. Serap anak-anak magang ini itu menjadi karyawan. Dengan cara itu yang masuk ke sektor formal itu bisa melonjak di 2026. Nanti kita akan lihat. Oke, ada keberlanjutan lah ya. Ini juga tentunya jadi PR pemerintah bahwa kalau tadi kita bicara soal bonus demografi ini jangan jadi petaka tapi justru disiapkan berbarengan dengan teknologi karena ya harus diingat juga Presiden Prabowo Subianto punya janji 19 juta lapangan pekerjaan. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyos Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima. Ya saudara, selebritas sekaligus terdakwa Nikita Mirzani akan mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pemerasan. Kami akan kembali dengan informasinya usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, selebritas Nikita Mirzani akan mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita mengaku tidak menyangka vonis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Meski demikian, Nikita mengaku akan melakukan upaya hukum banding. Ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Tapi kecewa nggak sih ada banding? Kecewa, ya enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Artinya terima yang dikenakan kan 4 tahun dan denda 1 M tersebut kan? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Dari tuntutan jaksa ini jauh banget Ami dari tuntutan jaksa kan 11 tahun. Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. Kan gue tua di dalam. Kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Iya, TPPU-nya nggak terbukti. Pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal 1 pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Nikita terbukti bersalah dalam kasus pemerasan terhadap pemilik produk kecantikan Dr. Reza Gladys. Nikita divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kasus bermula dari tudingan Nikita terhadap produk Reza yang disebut bisa menyebabkan kanker. Nikita lantas meminta uang 5 miliar rupiah untuk tutup mulut. Merasa terancam, Reza memberikan 4 miliar rupiah lalu melapor ke polisi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Indonesia mengirimkan 5 truk bantuan pangan bagi warga Palestina di tengah gencatan senjata. Baik untuk yang ada di jalur Gaza maupun yang ada di kamp pengungsian di Jordania. Ikuti perjalanan jurnalis Kompas TV di Jordania usai jeda.
Saudara, Badan PBB untuk bantuan dan pekerjaan bagi pengungsi Palestina di Timur Tengah telah membuka kembali beberapa sekolah di jalur Gaza sejak gencatan senjata di Gaza berlaku. Hal ini memungkinkan anak-anak kembali ke kelas setelah 2 tahun tidak mengikuti pendidikan formal. 2 tahun perang hampir menghancurkan sistem pendidikan di Gaza. Ada lebih dari 650.000 anak tanpa pendidikan formal. Saat ini sekitar 1 dari 6 anak usia sekolah telah kembali ke kelas sementara. Data PBB menyebut lebih dari 97% sekolah di Gaza rusak selama konflik. Banyak di antaranya telah diubah menjadi tempat penampungan darurat yang menampung puluhan ribu orang yang terpaksa mengungsi. Sementara itu, di masa gencatan senjata, truk-truk yang membawa alat berat dari Mesir memasuki kota Gaza, Palestina. Perwakilan dari Palang Merah bertemu dengan anggota Hamas, Brigade Al-Qassam. Anggota Brigade Al-Qassam menunjukkan sejumlah lokasi diikuti oleh kendaraan Palang Merah serta kendaraan dari Mesir. Warga berkumpul di sekitar kendaraan di salah satu lokasi yang ditunjukkan Hamas. Berbagai alat berat didatangkan untuk mencari sandera yang diduga tewas tertimpa reruntuhan. Saudara, Indonesia mengirimkan bantuan pangan bagi warga Palestina di tengah gencatan senjata. Bahan pangan sebanyak 5 truk dikirimkan bagi warga yang ada di jalur Gaza maupun warga Palestina yang ada di kamp pengungsian di sejumlah titik di Jordania. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Ade Yudian dari Amman, Yordania. Saudara, di tengah gencatan senjata yang berlangsung antara Israel dan Palestina, saat ini berbagai bantuan terus mengalir bagi warga Palestina. Tak terkecuali bantuan dari warga Indonesia yang disalurkan melalui dompet donasi. Saat ini dompet duafa menyiapkan 5 truk kontainer bantuan pangan yang akan dikirimkan bagi warga Palestina. Ada 3.800 paket bantuan yang akan dikirimkan bagi warga Palestina. Akan memaking barang bantuan yang untuk kelima truk ini total yaitu 3.840 paket bantuan yang setelah di packing semua nanti juga sudah di wrapping, ditutup dan masuk ke dalam palet dan nanti akan masuk ke dalam truk kontainer yang sebanyak 5 buah. Dari situ bantuan akan segera kita jalankan untuk menuju ke perbatasan antara Jordan dan Palestina, yaitu melalui King Hussein Bridge. Di dalam paket bantuan ini terdiri dari 22 item ya, yaitu bahan makanan yang mulai dari ada bumbu, kemudian juga ada beras, kemudian juga ada makanan gandum, ada bumbu lain, ada minyak dan segala kebutuhan pangan yang biasa dipakai di para penyintas di Palestina atau di Gaza. Dari 5 truk kontainer paket bantuan pangan yang dikirimkan dompet duafa, 3 truk akan dikirimkan bagi warga Palestina yang ada di Gaza melalui perbatasan Jordania, sedangkan 2 truk kontainer lainnya akan diberikan kepada warga pengungsi yang ada di kamp-kamp sekitar kawasan Amman, Jordania. Ade Yudian, Kompas TV, Amman, Jordania. Luar biasa ini rekan kita ya Ade Yudian melaporkan bagaimana bantuan dari Indonesia betul, diberikan kepada warga di Gaza melalui Amman, Yordania. Betul. Di sebelum closing saya boleh nyampein sesuatu. Apa tuh? Nggak boleh lama-lama. Selamat untuk kakak saya. Oh, selamat ulang tahun untuk kakaknya Mario Sarong yang keberapa? Yang ke-36. Oh, 36. Ya, jauh banget ya bedanya ya sama Mario ya. Oke, baik, informasi tadi sekaligus jadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Saya Mario Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa.